Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah, di atas Mekah ada Al-Madinah Al-Munawwarah. Di atas Al-Madinah agak ke kiri sedikit, itulah dia Mesir, letaknya di Afrika Utara. Salah seorang sahabat Nabi sampai ke sana membawa Islam bernama Amr bin As. Makanya masjid yang tertua di Afrika, Masjid Amr bin As. Salah seorang anak dari Amr bin As menjadi ahli hadis, namanya Abdullah bin Amr bin As. Inilah yang meriwayatkan hadis yang akan kita bahas pada segmen ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Innal 'abda, kalau ada seorang hamba, idza kana ala tariqatin hasanah, memang orangnya biasa baik, dia biasa sholat duha, dia biasa baca Quran, dia biasa bersedekah, minal ibadah, selalu melaksanakan ibadah-ibadah, berzikir, sholawat, summa maridha, kemudian dia sakit. Yang banyak yang ngeluh, Ustaz, saya biasanya rajin ibadah, sholat duha, baca Quran, berzikir, sholawat, tapi sekarang saya sakit di bulan Ramadan, apakah saya dikutuk Allah, saya menjadi... Jangan kau bersuuzan pada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Nih, dengar penjelasannya. Innal 'abda, seorang hamba, idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah. Memang dia hasanah, biasa melakukan perbuatan baik. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mandi, setelah itu dia salat sunat taubat. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, kemudian membaca Quran. Tiba-tiba suatu hari dia sakit, terbaring, lemas, tidak bisa apa-apa. Adilkah Allah? Summa maridha, kemudian dia sakit. Apa yang dilakukan Allah? Qila lil malakil mukal bihi. Allah berkata kepada malaikat, uktub lahu mithla amalihi. Tulis seperti rutinitas dia setiap hari. Catat seperti amal dia. Mithla amalihi, seperti amal dia setiap hari. Idza kana taliqan hatta atlaqahu, sampai dia lepas, au akfathu ila, sampai lepas, sampai dia bersih dari penyakitnya itu. Sampailah dia dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada penyakitnya itu. Maka ini kabar gembira bagi sahabat-sahabat, bagi kawan-kawan, bagi ikhwah sekalian. Diuji Allah dengan penyakit, jangan bersedih. Idza kana taliqan hatta atlaqahu, sampai dia dilepaskan Allah dari penyakitnya itu. Maka inilah pentingnya ketika kita sehat, wa sihhataka qabla saqamika. Ketika engkau sehat, jaga dengan ibadah-ibadah rutin. Seringkali orang berpikir, kamu kenapa belum sholat duha? Ah, nantilah, kira-kira agak luang, lapang. La rahata fil hayah. Hidup ini tidak pernah ketemu masa lapang. Nanti insya Allah Ustaz, kalau saya setelah selesai kuliah agak waktu luang banyak, waktu kosong insya Allah. Ternyata setelah kuliah makin sibuk kerja. Nantilah setelah kerja ini, setelah mapan, punya rumah, menikah insya Allah. Ternyata setelah menikah makin sibuk, punya anak. Nantilah setelah anak insya Allah kuliah. Setelah anak menikah makin repot, anak mulai numpangkan anaknya, cucu-cucu mulai banyak. Jadi kalau kita tidak biasakan diri beramal kebaikan, kita tidak akan pernah dapat amal kebaikan. Maka sempat-sempatkanlah diri. Ketika masih kuliah, bangun pagi sebelum berangkat ke kampus, sholat duha dulu. Ketika akan berangkat, sampai di kampus, menanti teman-teman sebelum diskusi, berzikir dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum terdengar suara azan, cepat datang ke masjid. Intizarus salah ba'da salah, tunggu waktu salat. Jangan salat yang nunggu kita nunggu salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Berzikir, salat qabliyah. Nanti ketika kita sakit, kita tidak nyesal. Jangan sampai terbaring di rumah sakit, suara azan berkumandang, sayup-sayup masuk ke celah jendela, kita melelehkan air mata. Kenapa? Menyesal. Tapi orang-orang yang terbiasa berbuat baik, ala tariqatin hasanatin, maka hebatnya Allah justru utus malaikat. Hai malaikat, apa yang biasa dia lakukan, catat seperti dia sehat. Biasa dia salat duha, catat seolah-olah ada duhanya. Biasa dia tahajud malam, paksakan. Lelah, capek, ambil wudu, salat witir sebelum tidur. Abu Bakar Siddiq salat witirnya sebelum tidur.
Abu Hurairah salat witirnya sebelum tidur. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, mata tutiru, kapan kamu salat witir? Ba'dal atamah, habis isya saya langsung salat witir. Nanti malam kalau terbangun tahajud saja, pasang jam waker yang bisa membangunkan kita, salat. Sampai suatu saat sakit terbaring, tidak berdaya, anak tidak ada, di ruang yang sepi sunyi, penyesalan tidak terlalu dalam. Kenapa? Waktu sakit dulu. Dan hadis ini memberikan hiburan. Ini sahih tidak hadisnya? Komentar Syekh Shu'aib Al-Arnaud, sahih, hadis ini sahih. Wa hadza isnadun hasan, sanadnya hasan. Sanad yang ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ini sanadnya hasan. Tapi dalam riwayat-riwayat lain hadis ini hadis sahih. Maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairi. Ada sanadnya hasan, tapi ternyata dilihat riwayat lain sahih, maka naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, muslimin muslimat, pemirsa TV One dimanapun berada, jangan berduka, jangan berkecil hati, karena Allah memberikan kabar gembira buat kita yang sakit, yang membiasakan diri beramal soleh waktu sehat. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kami mohon kepada Engkau kebaikan dan kesehatan ya Allah, wal mu'afatad daimah, senantiasa segar bugar, kekal abadi selamanya. Andai Kau berikan kami penyakit, maka jadikan penyakit itu sebagai kafarah, penutup dosa-dosa kami di masa yang lalu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam akidah, dalam kekuatan, dalam keyakinan, wa afiyatan fil jasad, berikan kami kesehatan dalam jasad tubuh kami, wa ziyadatan fil ilm, ilmu kami bertambah, dengan bertambahnya ilmu amal kami menjadi lebih baik, wa barakatan fil rizq, dan berikan kami berkah dalam rezeki yang Kau titipkan pada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya selamat bersahur dan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.